Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Keliwar. Di sini saya mempresentasikan PPT proposal skripsi dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Depresi Mahasiswa Tingkat Akhir dengan metode Searching Factor berbasis web. Latar belakang. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera, minat dalam aktivitas sehari-hari. Division Match B 2016. Hawari 2010 mengatakan bahwa depresi merupakan gangguan kejiwaan pada alam perasaan, mood disorder, yang ditandai dengan gejala kemurungan, kelesuan, tidak ada gairah hidup, merasa tidak berguna, kekecewaan yang mendalam, rasa putus asa, pikiran kematian, dan keinginan bunuh diri. Mahasiswa akan mengalami masa kuliah di suatu universitas selama minimal 3 atau 4 tahun dan akan menyelesaikan masa kuliahnya dengan menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana. Fase ini biasanya membuat mahasiswa menjadi stres, seperti pada penelitian Penjahitan 2014 yang mengatakan bahwa banyak mahasiswa menganggap menyusun skripsi adalah fase sulit dan rumit karena membutuhkan tenaga dan pikiran yang lebih untuk mengerjakannya. Diagnosa terhadap depresi mahasiswa tersebut dapat diketahui menggunakan sistem pakar. Sistem pakar di sini adalah sistem yang terintegrasi dengan perangkat komputer yang di dalamnya terdapat pengetahuan fakta dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Sistem pakar memberikan nilai tambah pada teknologi untuk membantu dalam menangani era informasi yang semakin canggih. Kusrini 2006. Pada sebuah sistem pakar, ketidakpastian dalam penarikan kesimpulan sering terjadi, yaitu tidak tentunya suatu gejala parameter dalam mendukung suatu penyakit kelas. Hal ini dapat diatasi dengan beberapa metode untuk mengatasi ketidakpastian pada sistem pakar. Salah satunya adalah metode Searching Factor. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti diagnosa depresi mahasiswa akhir menggunakan sistem pakar dengan menggunakan metode Searching Factor. Oleh karena itu, penulis akan melakukan sebuah penelitian tugas akhir yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Depresi Mahasiswa Tingkat Akhir dengan metode Searching Factor berbasis web. Penelitian ini diharapkan mampu membantu para mahasiswa untuk mengetahui lebih awal tentang depresi serta mengetahui solusi dan penanganannya yang tepat agar mendapatkan motivasi untuk menyelesaikan skripsinya. Juga dapat digunakan untuk mempermudah psikolog, konselor yang menangani mahasiswa untuk memeriksa tingkat depresi.
Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan metode searching faktor dalam sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosa tingkat depresi mahasiswa akhir. 2. Bagaimana membangun aplikasi sistem pakar berbasis web yang mampu mendiagnosa tingkat depresi mahasiswa akhir. Batasan masalah. 1. Hasil diagnosa dalam 3 tingkatan depresi yaitu ringan, sedang, dan berat. 2. Studi kasus di Prodi TRPL, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. 3. Sistem hanya digunakan untuk mahasiswa semester 7 di Prodi TRPL, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian. A. Menerapkan metode searching faktor pada sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosa depresi mahasiswa akhir. B. Membangun sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosa depresi mahasiswa akhir. 2. Hasil yang diharapkan. Hasil sistem pakar berbasis web metode searching faktor yang nantinya dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai informasi untuk mengetahui tingkat depresi berdasarkan gejala yang dialaminya sebagai upaya pencegahan dan penanganan lebih awal serta memberikan solusi dan saran yang tepat untuk menanganinya. Studi literatur. Kajian pustaka penelitian ini menggunakan kajian penelitian terdahulu yang didapatkan dari jurnal penelitian pertama dilakukan oleh Ezedia A. DKK. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Judul penelitian ini yaitu Expert System for Depression Diagnosis. Pada penelitian ini mendiagnosa dengan 9 gejala kemungkinan depresi yang berbeda dikembangkan dengan SL5 Object Expert System Langoge. Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Apit Supiandi DKK. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul Sistem Pakar Diagnosa Depresi Mahasiswa Akhir dengan metode searching faktor berbasis mobile. Pada penelitian ini menggunakan 15 gejala depresi dan dengan hasil 3 tingkatan depresi. Selanjutnya, pada penelitian ketiga dilakukan oleh Dedi Murhadi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Judul penelitian ini Sistem Pakar Menentukan Tingkat Depresi Mahasiswa Semester Akhir menggunakan metode searching faktor. Pada penelitian ini, penerapan metode searching faktor memiliki beberapa algoritma untuk menentukan tingkat kepastian depresi mahasiswa pada mahasiswa semester akhir. Pada penelitian keempat, penelitian yang dilakukan oleh
Kila Puji Larasati. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Skizofrenia menggunakan metode Certainty Factor berbasis web. Pada penelitian ini hasil dari perhitungan manual dan hasil dari aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit skizofrenia menggunakan metode Certainty Factor 100% sama. Objek penelitian yang dilakukan yaitu mahasiswa akhir mengalami depresi. Yang terakhir, penelitian kelima. Penelitian ini dilakukan oleh Agustinus Gunawan Sirega. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul Sistem Pakar Menentukan Tingkat Depresi Pekerja yang di PHK menggunakan metode Certainty Factor. Pada penelitian ini diketahui bahwa gejala-gejala pada depresi pekerja yang di PHK mengalami 10 gejala. Dapat disimpulkan bahwa kurang semangatnya beraktivitas dalam keseharian. Penelitian ini menggunakan subjek pekerja yang di PHK. Metode penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan November hingga Januari. B. Populasi dan simpel. Populasi penelitian ini yaitu Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Dari populasi tersebut, maka akan ditentukan simpel. Sampel, teknik pengambilan sampel melalui beberapa kriteria yaitu mahasiswa prodi teknologi rekayasa perangkat lunak. 2. Mahasiswa semester 7. 3. Mahasiswa yang mengalami tingkat depresi ringan dan berat. B. Alat dan bahan penelitian. Adapun alat dan bahan pendukung untuk menunjukkan lancarnya penelitian ini. Menunjang lancarnya penelitian ini yaitu perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. 1. Perangkat keras, hardware. A. Laptop Asus, prosesor Core i3 1,5 GHz, RAM 2 GB. B. Hard disk 180 GB. C. Koneksi internet auto 1,3 Mbps. D. Mouse. 2. Perangkat lunak software. A. Windows 7. B. Delphi. C. Microsoft Access. D. Web server XAMPP 1.8.1. E. PHP sebagai bahasa pemrograman. D. Web browser. Jadwal penelitian. November 2020, Desember 2020, Januari 2020. Kegiatan 1. Pengumpulan data. 2. Analisis sistem. 3. Desain sistem. 4. Implementasi sistem. 3. Pengujian sistem. 5. Pengujian sistem. 6.
Penulisan laporan. Daftar pustaka Chandra RM dan Sucita D 2015. Sistem pakar penentuan jenis plastik berdasarkan sifat plastik terhadap makanan yang akan dikemas menggunakan metode certainty factor. Studi kasus CV Menapak Pekanbaru, Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi. 1. Sistem pakar 77 sampai 84. Dahria M 2011. Pengembangan sistem pakar dalam membangun suatu aplikasi jurnal Santicom. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang jika ada benarnya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahannya datang dari diri saya selaku pribadi, karena manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.